Apa? Tapi dinginan. Ih, Ici nggak dingin. Padahal tempatnya gede loh, tapi kok dingin ya? AC-nya tuh banyak, AC-nya. Ya, dari ruang ibadah kalau mau keluar harus itu. Tapi kan katanya no exit, berarti bukan exitnya dong. Aduh, bukan. Hidup dulu ah. Nih. Mau apa katanya? Oh, ini kan libur anak sekolah, mereka pada pergi ke luar negeri kali, biasanya rame. Nah, Itu banyak tiba-tiba datang. iya, kalau mau lompat ya. Nah, di sini tuh ada pelayanan. Aduh, sini tuh ada choir tuh. Kalau minggu dia pakai baju kayak jubah. Terus ada pelayanan gitu. Cuman kalau di sini dites. Kalau choir nggak dites sih. Jadi Ini teman nanti kalau minggu gereja di sini, tapi malam nanti di atas sana. yang malam. Kan nyebabnya yang malam. Iya besok. Aduh besok kita full nih Kunger. Kita nginep di rumah. Aduh harusnya saya nginep di rumah Ama ya. Iya. Nanti mau di rumah. Gantian nyembah sama Ama. Nyembah. Bertiga sama Kokola. Ama tuh nggak bisa. Namanya buat apa kan? Namanya kan ngomongin Aku juga suruh datang keponakan. Terus besok pagi kita ke Patoni, dari Patoni ke Ici, dari Ici ke Tiberias. Jadi kita besok terus malam. Nah ini choir namanya Rose Singer. Kalau anak muda tuh kayak gini. Nanti tinggal Bapak pilih mau pelayanan di mana. cuma pelayanan Nanti dulu pelayanan di sini. dia udah nggak pelayanan di sini pelayanan Dulu Bapak gila jadi aku nggak bisa bayar di sini. Aku tinggal di Jakarta Barat. dan aku mau yang itu Hah? untuk yang itu Enggak. terus yang mana itu terus sama siapa Mana? yang Enggak ada teman. Nyembah sungguh-sungguh ya. Ini hadirat orang canggih. Ini tingkatnya lebih oke dari Ici. yang kenapa sih yang lebih Mahal. Nanti perjamuan dulu saya ikutin ya. Sungguh-sungguh ya. ini udah kamu Iyalah. di video Ya ini live. dia pernah tahu-tahu kayak gitu Ya. Jadi kalau papa mau ikutin gerakan choirnya boleh. awak pernah duduk Nggak boleh kalau pas berdiri duduk. iya pas disuruh berdiri aku berdiri Kalau aktif diri ya kamu berdiri. oh nggak mau Ya sudah. pas disuruh berdiri aja aku berdiri Ya. oh mereka kan nggak berdiri Tapi ikutin penyembahannya ya. iya Tuh bisa berdiri jadi sinar. semua jadi cepat dia jadi muslim kalau apa Hah? Odeng jadi apalah itu kita namanya kabda belakang Apa? Odeng jadi mulai Dia kan ada dari yang kecil sama Popo disuruh pelayanan di gereja. Udah. Dari segala Grisel. Odeng kan gimana cara pelayanan kan pendek gitu Nah kita mulai. Pendek nggak ngaruh kali. udah mulai Kita ngobrol.
hapuskan dosaku. Sekarang ku bersusah. Mari kembali lagi di hadapan Tuhan. Sungguh kau bersorak, segala perbuatanmu hapuskan lalu. Tuhan telah memberikan kasih-Nya bagi setiap kita. Kau tidak semu, Dia mati bagi kita. Siapa mau bagi kita? Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan syukur buat Tuhan Yesus pada sore hari. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami yang rindu, yang haus akan Engkau. Tuhan yang penuhi setiap kami dengan kuasa kasih-Mu. Biarlah setiap kami yang sakit Tuhan yang sembuhkan. Kami yang beban berat, Tuhan yang berikan kelegaan bagi setiap kami. Dan bagi setiap kami yang punya masalah, Tuhan yang sediakan jalan keluar bagi setiap kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi setiap kehidupan kami. Biar kami datang Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk sepenuhnya menyembah-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Sebab kami percaya apapun setiap keadaan kami, Engkau tetap Allah kami yang setia Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita kasih Tuhan bersama dari Tuhan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ini syukur Tuhan bagi kemuliaan-Mu kembali. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang baik di semuanya.
Puja Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselit pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Punyalah sepertimu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa seribu lembar di sisi kami, Kau telah menyertai setiap kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai dengan selamanya Tuhan Yesus. Ini hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan, hanya bagi nama Tuhan. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah, Kau tetap Allah kami ya Tuhan. Kau tetaplah the Holy Spirit.
Biarlah kami terus percaya, kami terus berserah dalam setiap kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam satu nama yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang dikasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali rekan-rekan muda, kita kasih puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyaksikan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah yang terkasih Bu Kepala Sidang, Bu Pendeta dan Neati Mariaji. Selamat menyaksikan. Kita perlu untuk belajar menahan diri, untuk kita bisa baik dalam berbicara, dalam berpikir dan bersaksi, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Emosi itu adalah keadaan jiwa yang masih bisa kita kendalikan. Kalau kita tidak bisa kendalikan atau kita tahan emosi kita dan merasa tidak sadar, itu namanya kita dikuasai oleh roh jahat ya. Bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri? Kuasai diri dalam perkataan. Kata-kata memang mudah sekali untuk diucapkan, tetapi sekali terucap tidak pernah bisa ditarik kembali. Setiap kata yang keluar ibarat sebuah doa yang terucap, entah itu baik atau buruk, karena setiap kata ada kuasa. Jika kita tidak bisa menguasai diri dalam perkataan, kata-kata kita cenderung melukai hati orang lain. Kita bisa saja meminta maaf, tetapi maaf tidak bisa menarik kembali kata-kata kita. Setiap kata yang keluar ibarat doa yang terucap, di mana waktu akan mewujudkannya. Maka jagalah perkataan kita, saudara sekalian. Kuasailah perkataan kita agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Setiap keinginan dan perbuatan memiliki konsekuensi yang harus kita terima. Karena itu jaga diri kita dari setiap keinginan agar tidak membawa dosa dalam pikiran dan perbuatan kita. Kuasai diri dari ambisi. Miliki ambisi yang benar dengan tujuan yang benar, membuat kita semangat untuk terus bertumbuh tanpa kehilangan rasa syukur, sehingga dapat menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan video lengkap dari khotbah Ibu Kepala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta dan Neati Mariaji, dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi kami akan membacakan suara gembala yang tulis langsung oleh Ibu Kepala Sidang kita dengan tema judul Mengenal Tuhan dan Tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Roma yang pertama berbuka, Tuhan Yesus berkati kami semua selalu di dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka, diberkati dalam segala usaha dan juga pekerjaan, sembuh dari segala sakit penyakit, hidup di bumi seperti di surga, hidup di dalam pertobatan, agar nama kami semua termaterai menjadi warga surga dan akan diundang pesta di surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Roma yang kedua, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan supaya kita dapat mengenal Tuhan dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Masuk di poin yang pertama, supaya kita hidup di dalam firman Allah, Yesaya 38 ayat yang pertama sampai ke 6. Kita yang menerima firman Tuhan dalam segala keadaan, baik dalam keadaan yang baik ataupun di dalam keadaan yang buruk, Alkitab berkata kita akan berbahagia. Lukas 11 ayat 28 berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi untuk dapat mengenal Tuhan dan tujuannya di dalam hidup, kita harus hidup di dalam firman Allah. Poin yang kedua, supaya kita tidak berhenti berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Yesaya 38 ayat 3 sampai 4. Kita harus mengerti bahwa doa bukanlah alat untuk menukar kebutuhan kita, tetapi doa harus menjadi alat komunikasi yang membuat kita selalu terhubung dengan Tuhan. Mari kita jadikan doa sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Dengan doa kita sedang menghadapi semua hal dengan melibatkan Tuhan. Poin yang ketiga, supaya kita terus hidup di dalam pertobatan. Yesaya 38 ayat yang ketiga. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, biar Tuhan Yesus yang menilai segala perbuatan kita. Segala perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan harus kita kerjakan di dalam ketulusan, ketaatan, dan juga kesetiaan. Tindakan kita di dalam pertobatan selalu mempengaruhi diri kita sendiri dan juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristus, kita akan menjadi teladan bagi orang lain, serta mendorong orang lain untuk mencari kebaikan dan juga pertobatan. Dan poin yang keempat yang terakhir, supaya kita menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita.
Yesaya 38 ayat 3. Tuhan Yesus sudah menjadi hidup. Tuhan Yesus sudah menjamin hidup orang-orang yang dikasihinya dengan perlindungan yang kuat. Hidup adalah sebuah anugerah besar dari Tuhan Yesus. Setiap nafas kita adalah kesempatan untuk mengakui dan menghargai kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Sebab kasih dan kesetiaan-Nya selalu menyertai setiap kita. Dan sebagai doa penutup saudara, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Kau, tidak mendukakan hati Kau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20:14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Yaitu belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk menghormati hati dan saudara. Dan izinkan kami sejenak untuk membacakan sedikit rumah bagi teman-teman Kabur Universitas yang sudah beribadah tempat ini, maupun yang beribadah melalui PLF streaming. Itu pengumuman yang pertama. Kami sampaikan puji Tuhan, kabar sukacita untuk kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tiberias yang berdomisili ataupun yang memiliki rekan-rekan ataupun saudara yang berdomisili di Kota Bali. Telah dibuka Bali ibadah setiap hari Minggu Gereja Tiberias Indonesia. Itu Gereja Tiberias Bali, Hotel Fairfield Bay Marriott Bali, Kuta Sunset Road, bertempat di Jalan Merdeka Raya, Abian Base, Kuta Badung di Kota Bali. Ibadah Minggu Raya dimulai pada tanggal 19 Juli 2026 sebanyak 4 sesi ibadah. Itu sesi yang pertama pukul 8 pagi, sesi yang kedua pukul 9.30 pagi, sesi yang ketiga pukul 11 siang, dan juga sesi yang terakhir pukul 12.30 siang. Seluruh ibadah serta dengan perjuangan kudus dan juga minyak perapan. Serta kami sampaikan, Bonner Shoot kembali mengadakan Winter Camp 2026 dengan tema Faith Living. Kasih tepuk tangan akan diadakan pada hari Kamis sampai hari Sabtu tanggal 9 sampai tanggal 11 Juli 2026, bertempat di Grand Ritchie Resort Mountain View Bogor. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar ataupun dapat melalui website Gereja Tiberias di www.tiberias.org.id/wintercamp 2026. Kami sampaikan juga bahwa Winter Camp 2026 Faith Living diadakan di beberapa kota, yaitu Kota Manado, Kota Batam, Kota Semarang, Kota Makassar, dan juga Kota Palangkaraya. Demikian menarik, saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tiba saatnya di sore menjelang malam hari yang indah ini, kita siapkan hati kita untuk diberkati lebih lagi melalui kebenaran firman. Sama-sama kembali boleh tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satu di dalam Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Sebab di sore menjelang malam hari yang indah ini, kami telah dapat berkumpul di tempat yang kudus. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan tahta suci Tuhan. Ini yang kami mau terus imani, dari pujian penyembahan. Ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada kepercayaan dan damai sejahtera baru yang telah disediakan bagi setiap kami. Tiba saatnya Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman. Sucikan dan kuduskanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dan berkat. Berdoa bagi hamba-Mu yang terkasih yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Bapak Pendeta Sahala Kota Barat, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Tuhan Yesus yang berikan hikmat agar setiap perkataan yang keluar dari lidah hamba-Nya berasal daripada-Mu saja ya Bapak. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa di kerajaan surga. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang menyembah, yaitu kembali kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapak. Bertahta di atas pujian penyembahan kami. Ini hati kami Tuhan, ini sembah kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kembali sama-sama kita mau katakan amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan kemuliaan dan kebahagiaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk dengar
Terus kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab dengan apa kami akan membalas kasih selain dengan pujian dan penyembahan. Terima kasih ya Tuhan. You step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. All of life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my Lord. You're altogether lovely, altogether worthy.
datang memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami, Kaulah sumber pertolongan bagi setiap kami. Maka sore hari ini siapapun, setiap jemaat-Mu, setiap rekan kaum muda, baik yang hadir di tempat ini, dari Tiberias Akademias, maupun mereka yang menyaksikan via live streaming, dimanapun setiap jemaat-Mu berada. Roh Kudus, biarlah Engkau yang menjamah melawat setiap jemaat-Mu. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Biarlah sore hari ini menjadi sore yang penuh dengan berkat Tuhan. Sore hari ini sore yang penuh dengan mujizat-Mu. Sore hari ini penuh dengan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan sore hari ini kami sadar kami perlu firman-Mu. Biarlah senantiasa kami selalu dituntun, dipimpin di dalam kehidupan kami, berjalan dalam tuntunan firman-Mu, sehingga kami selalu ada di dalam jalan yang benar. Maka lalu melalui firman-Mu Tuhan, iman kami bertumbuh. Kami hidup dengan iman. Maka kami percaya apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa dikerjakan dengan tangan manusia, bersama dengan Tuhan Yesus, kami percaya segala sesuatu menjadi mungkin, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Maka sore hari ini sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami buka hati kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang besar, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan, rekan kaum muda, baik di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming, sama-sama kita semua katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk teman-teman, rekan kaum muda yang hadir di tempat ini, Gereja Tiberias Akademias, maupun juga setiap rekan-rekan kaum muda, jemaat Tuhan yang menyaksikan via live streaming. Saya bersyukur bisa kembali berjumpa dengan saudara di kesempatan sore hari ini. Maka dari mimbar yang kudus ini, saya sampaikan salam bagi semua yang hadir maupun juga yang menyaksikan ibadah ini. Dari mimbar yang kudus ini, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sukacita di kesempatan sore hari ini bisa kembali berjumpa, kita beribadah, bersekutu. Saya doa semua yang hadir, baik yang hadir di tempat ini juga maupun yang menyaksikan via streaming, biarlah Tuhan Yesus yang selalu menjamah melawat setiap kita, menguatkan kita, dan juga menolong kehidupan kita. Kita percaya sampai hari ini kuasa Tuhan tetap sanggup untuk memberkati kita semua. Amin. Baik, kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema firman Tuhan. Saya mau ajak setiap kita, baik rekan-rekan di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via streaming, kita akan sharing satu tema. Temanya adalah living by faith. Oke, boleh ditampilkan di layar. Hidup dengan iman. Kita harus selalu hidup berjalan dengan iman kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah datangnya kekuatan dan pertolongan bagi setiap kita. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan tetap sanggup untuk menolong saudara dan saya. Amin. Oke, kita akan belajar satu tema ini. Kita buka firman Tuhan. Saudara yang bawa Alkitab, teman-teman semua yang bawa Alkitab di tempat ini, maupun juga setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan via streaming, boleh buka Alkitab saudara, boleh lihat di sana, salah satunya media. Kita akan mulai dalam kitab Matius 15 ayat 21 sampai 28. Bagaimana kita hidup dengan iman. Saya percaya orang yang hidupnya dengan iman, mereka akan selalu melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan orang-orang yang hidupnya dengan iman, mereka akan selalu mengalami janji-janji Tuhan. Makanya sore hari ini, biar lewat setiap pemberitaan firman ini, kita semua yang dengar firman, kita semua selalu berjalan dengan iman kepada Tuhan. Oke? Matius 15 ayat 21 sampai 28. Di depan di layar sudah ada. Kalau teman-teman mau lihat langsung ke layar, silakan. Saya mau ajak setiap kita bacanya bergantian. Nanti saya baca ayatnya yang ganjil, teman-teman semua boleh bantu saya baca ayat yang genap. Nanti ayat 28 terakhir kita baru baca sama-sama. Oke? Yuk, saya ganjil, teman-teman semua yang genap. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 22, silakan teman-teman. Ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku.
27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28, terakhir sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga apa? Anaknya sembuh. Jadi perikop ini berbicara tentang mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan. Alkitab bilang ada seorang perempuan, dia punya masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan. Dia punya anaknya kerasukan setan. Alkitab bilang menderita. Secara manusia ibu ini tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa melepaskan anaknya dari kerasukan setan. Maka dia datang kepada Yesus. Dia memohon, meminta pertolongan kepada Yesus. Tetapi tadi kita baca bahwa Yesus, respon pertamanya Yesus, Alkitab bilang Yesus tidak menjawab. Tetapi ibu ini tidak patah semangat. Dia teriak-teriak, artinya dia terus mengejar Yesus. Dia terus meminta pertolongan kepada Yesus. Sampai akhirnya murid-murid yang mengikuti Yesus, mereka bilang begini kepada Yesus. Yesus usir aja, ibu itu teriak-teriak berisik. Jadi respon muridnya sama, kurang lebih. Menyuruh Yesus untuk mengusir. Tapi Alkitab tadi catat bahwa perempuan ini, ibu ini tidak patah semangat. Alkitab bilang dia malah mendekat dan dia menyembah. Dia memohon pertolongan kepada Yesus. Kenapa dia bisa sampai menyembah? Kenapa dia terus mengejar Yesus? Karena dia tahu pertolongannya hanya datang dari Yesus. Dan dia percaya hanya Yesus yang dapat menyembuhkan, melepaskan anaknya dari kerasukan setan. Betapa ibu ini punya iman yang besar. Tapi ternyata itu belum cukup. Yesus masih ngetes. Tadi Alkitab berkata, Yesus menyintir. Yesus bilang gak pantas kasih roti yang harusnya untuk anak, tapi dikasih kepada anjing. Tapi ibu ini tidak kecewa, ibu ini tidak tersinggung. Alkitab bilang, ibu itu bilang, benar Tuhan, tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuan. Mendengar hal itu, Yesus bilang begini, hai ibu, besar imanmu. Hari ini juga anakmu sembuh, terjadi sesuai dengan apa yang kau kehendaki, apa yang ibu ini mau. Maka kita bilang seketika itu juga anaknya yang kerasukan setan menderita sembuh. Mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Karena ibu ini punya iman yang besar. Ibu ini percaya bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan. Dan kalau Yesus yang menolong, maka tidak ada yang mustahil. Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Ini satu perikop yang bercerita tentang iman. Hari ini saya mau ajak setiap kita, siapapun, rekan-rekan kaum muda, bapak ibu yang ada di tempat ini maupun juga yang menyaksikan video ini, biar ini jadi satu gambaran bagi kita bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan dengan tangan kita. Sebagai manusia kita terbatas. Sepintar, sehebat apapun, sepengalaman apapun kita, tetap manusia itu ada batasnya. Tapi dari perikop yang kita baca tadi, ada satu kekuatan buat setiap kita. Sekalipun manusia terbatas, tapi kabar baiknya kuasa Tuhan tetap sanggup untuk menolong kita. Maka bagi Tuhan tidak mustahil, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tetapi untuk bisa mengalami kuasa Tuhan, ibu tadi, perempuan tadi punya iman yang besar kepada Tuhan. Maka ini yang saya mau ajak setiap kita sama-sama kita renungkan dan sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan kita. Selama kita punya iman yang besar, maka hal yang besar, maka Tuhan yang besar akan sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Jangan pernah lupa, sampai hari ini tidak ada masalah yang terlalu berat yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Amin. Sampai hari ini Pak, tidak ada perkara yang terlalu sulit yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Oh, sampai hari ini tidak ada penyakit yang terlalu parah yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Dan secara khusus kepada anak muda, tidak ada masa lalu yang terlalu berat yang Tuhan tidak bisa ubahkan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Apapun background kita, apapun kehidupan kita di masa lalu, bagi setiap anak muda, bahkan apapun hari ini keadaan kita, mungkin ada anak muda yang bilang, saya hidup sendiri, orang tua saya sudah nggak ada, atau mungkin ada anak muda yang bilang, saya nggak sekolah, kesulitan ekonomi. Tapi hari ini kabar baik, apapun keadaan kita, Tuhan tetap sanggup untuk mengubah masa depan kita menjadi masa depan yang penuh harapan. Yang percaya boleh bilang amin. Makanya pentingnya untuk hidup dengan iman. Dalam kitab Ibrani, kita lihat di sana, Ibrani 11 ayat yang pertama. Mari sama-sama dengan saya kita baca. Ibrani 11 ayat yang pertama. Yuk, 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sama-sama bilang dengan saya, iman adalah dasar. Oke, iman adalah dasar. Dasar apa? Dari apa yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan di sana, Alkitab menulis iman adalah dasar dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani, dasar yaitu ditulis kata hypostasis, artinya keyakinan. Jadi iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman adalah keyakinan. Kita yakin bahwa apa yang kita harapkan pasti akan terjadi. Itulah iman. Hypostasis. Dan juga adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bukti dalam bahasa aslinya legos, artinya kepastian. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Artinya kita percaya, kita yakin pasti bahwa apa yang hari ini belum kita lihat, suatu hari nanti pasti kita akan lihat. Saya kasih contoh. Kalau hari ini kita mengalami kelemahan tubuh, penyakit, kita beriman sama Tuhan, maka iman itu akan menuntun kita untuk melihat mujizat. Karena iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Iman adalah dasarnya. Jadi kita berharap sembuh, maka kita beriman kepada Tuhan. Maka iman itu adalah dasarnya, supaya apa yang kita harapkan kesembuhan itu akan terjadi. Dan bukti dari apa yang belum kita lihat, kesembuhannya belum kita lihat, tapi kita percaya bahwa kesembuhan itu akan terjadi. Sama. Mungkin hari ini ada setiap kita Bapak Ibu di tempat ini yang rindu untuk pekerjaan dipulihkan, yang rindu untuk usaha dipulihkan. Mungkin ada anak muda di tempat ini yang rindu punya masa depan yang sukses. Masa depannya belum terjadi. Masa depannya masih di depan, kesuksesan yang kita harapkan belum terjadi. Tapi iman itu yang menjadi dasar untuk kita percaya bahwa apa yang kita inginkan, apa yang belum kita lihat pasti akan terjadi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Makanya hari ini saya mengajak setiap kita, siapapun, baik itu setiap anak muda, termasuk Bapak Ibu, Pak, Bu, masih ada Tuhan. Karena kita sadar masih ada Tuhan, masih ada pertolongan di dalam Tuhan. Maka hari ini apapun yang kita rindukan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita inginkan, Tuhan kita akan sanggup untuk menjawab, akan sanggup untuk menolong, dan akan sanggup untuk menjadikan semua yang kita harapkan menjadi nyata. Amin. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana caranya hidup dengan iman supaya apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan itu semua menjadi kenyataan. Oke, selanjutnya ini. Ya, kita lihat iman dapat bekerja apabila disertai. Ini dia. Yang pertama, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, iman itu bisa bekerja kalau disertai dengan ketaatan. Jadi iman, apa yang kita percaya itu akan jadi nyata kalau saudara melakukannya dengan ketaatan. Yo, kita lihat selanjutnya ini. Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Saya mau ajak sejak kita sama-sama kita lihat dari apa yang Abraham lakukan. Karena Abraham adalah bapa orang percaya, bapa orang beriman. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Mari sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat ke-9, sama-sama 3, 2, 1. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Yang pertama, bagaimana cara kita hidup dengan iman? Yang pertama, iman harus disertai dengan ketaatan. Maka saya akan bilang kepada setiap kita, di dalam mengikut Kristus, di dalam kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan digenapi, di dalam kehidupan ini kita bisa mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Maka yang pertama harus disertai dengan ketaatan. Ketaatan adalah modal utama kita. Tanpa ketaatan, maka semuanya apa yang kita harapkan tidak akan pernah bisa menjadi nyata. Kenapa? Hanya ketaatan yang akan menuntun kita untuk melihat waktu Tuhan pasti terjadi. Maka itu yang dilakukan oleh Abraham. Waktu Abraham diberikan perintah oleh Allah keluar dari daerahnya, Abraham nggak tahu harus kemana, karena Allah tidak kasih tahu tempat yang akan dituju. Tapi Abraham taat, dia ikut kemana Tuhan perintahkan.
Bahkan sampai di satu daerah sebagai orang asing, dia tetap taat di sana. Dan karena ketaatannya, apa yang Tuhan janjikan digenapi. Begitu pula waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di laut banyak. Butuh waktu selama 25 tahun untuk menanti, menunggu apa yang Tuhan janjikan menjadi nyata. Tapi Abraham tetap menanti dengan ketaatan. Maka hasilnya, di umurnya yang ke-100, istrinya di umur yang ke-90, secara manusia tidak mungkin bisa punya keturunan. Tapi karena ketaatan, apa yang dia percaya, Tuhan menepati setiap janjinya. Kita lihat dari yang lain, dari cerita yang lain yang dilakukan oleh Yosua pada saat Tuhan kasih perintah untuk mengelilingi tembok Yeriko. Ini bicara dengan ketaatan. Kita lihat dulu ayatnya, selanjutnya media. Ibrani 11 ayat 30. Mari sama-sama dengan saya kita baca. Ibrani 11 ayat 30. 3, 2, 1. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saya yakin setiap kita tahu cerita itu. Tembok Yeriko adalah tembok yang kokoh, tembok yang sangat tinggi, sulit untuk bisa masuk, untuk melewati tembok Yeriko. Tapi apa yang Allah bilang kepada Yosua? Allah bilang kelilingi tembok itu selama 6 hari 1 kali, setiap hari 1 kali, 1 kali, 1 kali sampai hari ke-6. Tapi di hari yang ke-7, Yosua bersama dengan orang Israel harus mengelilingi sebanyak 7 kali. Dan bukan hanya sekedar mengelilingi, tapi mereka harus sambil bernyanyi, bersuka cita. Sebanyak 7 kali mereka keliling. Saudara, sesuatu hal yang gak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Mereka mau untuk tembok Yeriko hancur, tapi Tuhan suruhnya dikelilingi. Tidak masuk secara logika. Kecuali kalau Tuhan suruhnya Yosua mungkin untuk pukul dengan palu, mungkin untuk hancurkan, mungkin dengan cara-cara yang lain. Masuk akal secara manusia. Tapi Tuhan pakai cara yang berbeda. Tuhan suruh Yosua kelilingin. Hari pertama 1 kali kelilingin, hari kedua kelilingin 1 kali, hari ketiga kelilingin. Terus hari keempat, hari kelima, hari keenam kelilingin 1 kali. Tapi di hari yang ke-7 Tuhan bilang kelilinginnya sebanyak 7 kali, tapi kelilinginnya sambil bersorak-sorak. Saudara, kalau kita jadi orang Yeriko, kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, mungkin kita akan bilang ini orang Israel gila kali. Masa keliling-keliling sambil nyanyi-nyanyi, masa keliling-keliling sambil sukacita, teriak-teriak. Orang Yeriko masih berpikiran orang Israel gila. Tapi apa yang terjadi? Di hari yang ke-7, tepat pada saat orang Israel mengelilingi di putaran yang ke-7, tembok Yeriko roboh. Secara manusia tidak bisa ditangkap dengan logika manusia. Tapi hari ini itu satu gambaran buat saudara dan saya. Kalau Tuhan yang bekerja, yang tidak mungkin Tuhan sanggup buat jadi mungkin. Sama dalam kehidupan setiap kita seringkali Tuhan kasih tahu dengan cara yang mungkin secara manusia kita pikir begitu. Ada orang yang berbuat jahat, Tuhan suruh untuk kita mengampuni, jangan membalas. Tapi ternyata cara Tuhan sanggup untuk menolong dan memberkati kita. Maka yang pertama, iman harus disertai dengan ketaatan. Kalau kita jadi orang yang taat, maka apa yang kita imani kepada Tuhan, Tuhan yang akan bekerja dan yang akan membuat apa yang kita rindukan, doakan, harapkan menjadi nyata. Amin. Maka yang pertama, iman harus disertai dengan ketaatan. Di mana Tuhan tempatkan kita, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang hari ini Roh Kudus tuntut untuk kita lakukan. Pesan saya, lakukan dengan ketaatan. Jangan pernah komplain, jangan pernah ngomel, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan, karena Tuhan selalu tahu. Tuhan selalu punya cara bagaimana menolong saudara saya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa pakai cara-cara tersebut untuk menunjukkan kuasanya. Bahkan orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sanggup pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan kita. Maka pesan saya pertama, lakukan dengan ketaatan. Kemana Tuhan suruh, di mana Tuhan tempatkan. Pesan saya, selama kita taat, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Ini yang pertama, iman harus
disertai dengan ketaatan. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, saya bacakan buat saudara. Put your faith in God, it changes everything. Taruh imanmu kepada Tuhan, taruh kepercayaan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubah segalanya. Yang buruk Tuhan sanggup ubah jadi baik, yang tertutup Tuhan sanggup ubah jadi terbuka, yang tidak bisa Tuhan sanggup buat jadi bisa. Orang berkata tidak mungkin, tapi kalau ada Tuhan di sana, yang tidak mungkin Tuhan sanggup buat menjadi mungkin. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke? Yang kedua kita lihat di sana, bagaimana kita harus hidup dengan iman. Yang kedua, iman harus disertai dengan kesabaran. Sama-sama bilang dengan saya, menjadi orang yang sabar. Sama-sama sekali lagi, menjadi orang yang lebih sabar. Oke? Kita lihat slide selanjutnya media. Ya, dalam kitab Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Mari sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Yang kedua, ini penting. Iman akan bekerja dalam kehidupan setiap kita kalau disertai dengan kesabaran. Pak, sabar. Bu, sabar bu. Anak-anak muda, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ada banyak orang hari-hari ini gagal untuk mengalami pertolongan Tuhan karena gak sabar. Padahal nanti malam Tuhan sudah mau tolong, tapi karena kita gak sabar, kita udah memilih untuk menyerah. Padahal besok Tuhan sudah mau jawab doa kita, tapi karena kita gak sabar, akhirnya kita memilih jalannya dunia, mengandalkan manusia. Padahal minggu depan apa yang kita rindukan Tuhan mau berikan, tapi karena kita nggak sabar, akhirnya semuanya berantakan. Seringkali seperti itu. Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan hanya terjadi di dalam waktunya Tuhan, bukan di waktunya kita. Sebagai manusia, waktu kita bisa terlambat. Tapi kalau Tuhan menolong, waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi untuk bisa mengalami waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan, itu perlu yang namanya kesabaran. Saya jelaskan buat saudara, arti kesabaran di sini ini punya 3 arti. Kesabaran di sini artinya yang pertama, hatinya tenang, nggak khawatir, nggak takut. Yang kedua, arti sabar di sini pikirannya positif, bukan yang negatif. Wah kalau gitu, kalau besok Tuhan tolong, waduh, hancur deh. Wah kalau hancur, wah saya dipecat. Wah kalau dipecat, bangkrut. Bukan begitu. Itu negatif pikirannya. Tapi sabar di sini pikiran kita positif. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Pasti besok ada pertolongan. Pasti besok Tuhan sediakan. Pikirannya selalu positif. Dan yang ketiga, sabar di sini artinya semua yang keluar dari mulut kita, semua yang saudara dan saya katakan, semua perkataan-perkataan ucapan syukur, bukan perkataan-perkataan yang sia-sia. Tuhan terima kasih. Kalau hari ini saya boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun hari ini di kantor masih ada pekerjaan, tapi saya bersyukur saya masih tetap sehat, masih bisa menikmati makanan minuman. Terima kasih buat hari yang baru. Itu sabar. Ada banyak orang, mereka pikir sabar itu nggak ngomong yang aneh-aneh. Tetapi sesungguhnya di pikiran mereka, di hati mereka, mereka berpikir yang buruk. Buat apa saudara diam, nggak ngomong, tapi pikiranmu, hatimu, semua isinya yang negatif. Saudara kalau pikiran kita negatif, hati kita khawatir, takut, artinya saudara meragukan Tuhan untuk Tuhan bisa bekerja menolong saudara. Buat apa kalau di mulut saudara diam, tapi di hati dan pikiranmu kau meragukan kuasa Tuhan. Tapi yang saya maksud sabar di sini artinya hatinya tenang, pikirannya positif, dan perkataannya selalu perkataan-perkataan ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih masih bisa kumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih masih bisa menikmati makanan minuman. Pikirannya positif, pasti. Kalau hari ini Tuhan belum tolong, pasti besok hari ada pertolongan Tuhan. Pasti minggu depan ada jawaban. Pasti bulan depan Tuhan sediakan. Pikirannya positif dan hatinya tenang.
itu yang dilakukan oleh Abraham. Abraham menanti dengan sabar 25 tahun. Tuhan janji selama 25 tahun, sekalipun istrinya Sarah mempengaruhi, menyuruh Abraham untuk mengutuki Allahmu, tapi Abraham tetap menanti dengan sabar. Dan Alkitab bilang, karena Abraham menanti dengan sabar, maka ia memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Saya doa, siapa Bapak Ibu, di masa-masa penantian ini, di masa-masa menunggu jawaban doa, saat saudara ada di waiting room menunggu jawaban doa, penting saudara menanti dengan sabar. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan tolong saudara. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan kalau menolong, pertolongan tidak pernah terlambat. Sekalipun bagi kita terlambat, tapi satu pertolongan yang Tuhan berikan bisa bayar lunas setiap masalah kita. Amin. Makanya harus menanti dengan sabar. Kita lihat selanjutnya nih. Ibrani 6 ayat 15. Sama-sama dengan saya kita baca. Ibrani 6 ayat 15. 3, 2, 1. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi kalau hari ini kita percaya Tuhan sanggup menolong, kita percaya Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup beri jalan keluar, maka pesan saya, di masa penantian untuk menanti janji Tuhan, pertolongan Tuhan, mari menanti dengan sabar. Sebagaimana Abraham menanti dengan sabar, Alkitab bilang ia memperoleh apa yang dijanjikan. Maka saya doa setiap kita juga, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Yang percaya bilang amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Oke? Yang ketiga, yang terakhir kita lihat di sana, hidup dengan iman. Iman harus disertai dengan ketaatan. Iman juga harus disertai dengan kesabaran. Dan yang ketiga, iman juga harus disertai dengan keberanian dan kasih. Sama-sama bilang dengan saya, keberanian dan kasih. Oke, kita lihat ayatnya ya, saya selanjutnya. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Mari sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, apa? Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat yang ke-15 sama-sama. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya? Yang ketiga, iman harus disertai dengan keberanian dan kasih. Apa maksudnya? Jadi kalau hari ini kita percaya Tuhan sanggup menolong, kalau hari ini kita menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, kita sudah melibatkan Tuhan, maka yang ketiga, iman itu akan menuntun saudara kepada pertolongan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak berani untuk melangkah, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan dalam bekerja? Ada satu jemaat, dia minta didoain, terus dia bilang begini, saya mau mulai usaha, modalnya ada, tapi saya bingung, saya udah doa, bahkan saya udah datengin beberapa hamba Tuhan, saya udah minta didoain, semua pokoknya persiapan semua saya udah siapin, tapi saya bingung mau melangkah, saya takut, saya lihat banyak orang-orang gagal, saya dengar orang-orang kiri kanan bilang katanya usaha yang saya mau lakukan ini katanya susah di zaman sekarang, terus saya gak berani, saya takut, padahal sudah berdoa menyerahkan sama Tuhan, padahal sudah melibatkan Tuhan. Tapi pada saat mau memulai, pada saat mau melangkah, ada banyak orang yang berani, takut untuk melangkah. Terus bagaimana Tuhan bisa menunjukkan kuasanya kalau saudara tidak mau memulai bersama dengan Tuhan? Makanya penting saudara punya keberanian, sama seperti yang dilakukan Abraham tadi. Tuhan tidak kasih tahu kemana Tuhan mau bawa Abraham. Tuhan hanya bilang, Abraham, keluar dari daerahmu. Kalau Abraham tidak mau keluar, bagaimana tempat daerah yang Tuhan janjikan bisa Abraham terima? Sama kepada Yosua juga. Bagaimana tembok Yeriko yang terkenal kokoh bisa roboh kalau Yosua tidak mau mengelilingi tembok Yeriko? Maka kalau hari ini kita percaya Tuhan sanggup tolong kita, pesan saya kepada setiap kita, mari berani melangkah,
kalau saudara tidak pernah melangkah, bagaimana kuasa Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Karena banyak orang hari-hari ini punya semuanya, tapi mereka gak berani. Saya mau sampaikan buat setiap kita, roh ketakutan tidak datang dari surga. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Iblis yang memberikan ketakutan. Tapi kalau Roh Kudus memberikan kekuatan, kasih. Makanya iman bukan hanya harus disertai dengan keberanian, tapi juga harus disertai dengan kasih. Melangkah dengan berani, penuh dengan kasih. Makanya ayat ini berbicara seperti ini. Ini dia, slide terakhir. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Mari sama-sama. Ini ayat terakhir saya. Kita baca 3, 2, 1. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Betul berani, tapi bukan betul berani terus akhirnya bertindak sesukanya, bertindak kasar, menindas orang. Betul berani, tapi berani disertai dengan kasih. Artinya tetap bertindak dalam kasih. Bukan bertindak maju, menjatuhi orang, sikut orang, fitnah orang pakai cara yang negatif supaya kita naik, orang lain hancur, orang lain turun. Bukan itu, bukan itu. Tapi kita maju melangkah berani bersama Tuhan, tapi harus disertai dengan kasih. Karena Allah adalah kasih. Jadi kalau kita melangkah dengan kasih, artinya kita berjalan bersama dengan Allah. Amin. Ini slide terakhir. Ada seorang yang bernama Leonard Ravenhill. Dia berkata seperti ini. Seorang pria penuh dengan iman kepada Tuhan lebih berbahaya bagi kerajaan kegelapan daripada ribuan orang tanpa iman. Zaman akhir ini Tuhan mencari setiap kita yang punya iman yang besar kepada Tuhan. Zaman akhir ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya iman yang kokoh untuk bisa mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan, untuk bisa mengalami janji Tuhan. Maka hari ini saya doa biar setiap kita, termasuk rekan-rekan kaum muda di masa muda, biar kita hidup dengan iman. Maka di luar sana persaingan keras, di luar sana persaingan susah. Tapi kalau kau hidup dengan iman, sekeras apapun persaingan di luar sana, kau akan melihat Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang berjalan bersama dengan. Amin. Doa saya, apa yang hari ini kita alami, Tuhan tetap sanggup menolong. Taruh imanmu kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Maka apa yang kita rindukan, Tuhan sanggup untuk menjawab kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong saudara saya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita mari berdiri, datang sama Tuhan Yesus. Ucap syukur buat kasih setia, kebaikannya bagi kita. Mari sama-sama kita bangkit dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala
Mari setiap kita Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala yang kita hadapi. Tidak pernah Tuhan biarkan kami berjalan sendiri. Yes. Dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sekali lagi, biar menjadi doa setiap kita. Angkat tanganmu doa-doa. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah sampai selamanya. Kami bersyukur kami punya Allah yang selalu mengerti keadaan kami. Dan kami mengucap syukur juga kami punya Allah yang peduli. Tidak pernah meninggalkan setiap kami. Selalu ada berjalan bersama dengan kami. Maka siapapun yang menyaksikan ibadah live streaming ini, maka siapapun yang hadir di tempat ini, hamba berdoa biarlah kami semua bilangan orang-orang yang hidup dengan iman. Generasi zaman akhir ini yang tidak dikalahkan oleh kekhawatiran, ketakutan, karena kami punya Allah yang besar. Dan biarlah setiap kami punya iman yang semakin hari semakin bertumbuh, karena kami percaya sampai detik ini, sampai hari ini, Tuhan tetap kuasanya nyata bagi kami. Kuasa Tuhan tetap terlebih besar, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka siapapun yang hadir dan mendengar dan menyaksikan ibadah ini, mereka semua mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, membawa setiap persembahan kami, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan setiap rupiah persembahan yang jemaat berikan, Tuhan Yesus, Engkaulah sumber berkat, Engkau yang membalaskannya berlipat kali ganda. Tidak membuat kami kekurangan, tidak membuat kami miskin bangkrut, tapi kami percaya berkat kami berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, sumber berkat dalam hidup kami. Maka siapapun yang memberikan persembahan diberkati berlipat kali ganda. Di dalam